Selamat siang, Profesor. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil reviewan jurnal saya terkait dengan pengkajian hubungan antara penawaran, permintaan, dan kebijakan lingkungan untuk inovasi sains dan teknologi dengan menggunakan model simulasi sistem. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan inovasi sains dan teknologi atau yang bisa disebut dengan STI yang dipilih dalam mendorong pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan 5 langkah dalam menerapkan metode sistem dinamiknya. Langkah pertama adalah menganalisis mekanisme sistem dan analisis kebijakan STI dan menentukan batasan sistem kebijakan yang diteliti. Langkah kedua adalah memperjelas hubungan logis atau kuantitatif antara faktor-faktor dalam sistem. Langkah ketiga, membangun model simulasi berdasarkan dua langkah yang di atas. Dalam penelitian ini, perangkat lunak Vensim digunakan untuk membangun model. Langkah selanjutnya adalah menggunakan model simulasi untuk melakukan berbagai analisis simulasi, termasuk pemeriksaan model simulasi dan analisis efek kombinasi kebijakan. Langkah terakhir adalah merangkum hasil penelitian. Model ini menggambarkan hubungan antara berbagai subsistem dari faktor dalam sistem analisis kebijakan STI. Model ini mencakup subsistem kebijakan pasokan STI, subsistem kebijakan permintaan STI, dan subsistem kebijakan lingkungan STI. Setiap subsistem terdiri dari berbagai faktor dan umpan balik yang mencerminkan dampak dari kebijakan yang berbeda pada sistem kebijakan STI secara keseluruhan. Analisis dan hasil kebijakan terhadap penawaran menunjukkan bahwa peningkatan dana litbang dan pelatihan talenta pemerintah berdampak positif terhadap permohonan paten dan produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dampak positif dari kebijakan penawaran STI terhadap permohonan paten dan PDB secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu, dan dampak terhadap permohonan paten jauh lebih besar daripada dampak terhadap PDB. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam research and development dan pelatihan bakat dapat secara efektif mempromosikan STI dan pembangunan ekonomi. Analisis dan hasil kebijakan permintaan menunjukkan bahwa kebijakan permintaan berdampak positif pada permohonan paten dan PDB. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dampak positif kebijakan permintaan STI terhadap permohonan paten dan PDB secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu, dan dampak positif terhadap permohonan paten cenderung stabil. Dalam hal tingkat dampak kebijakan permintaan STI terhadap permohonan paten lebih besar daripada dampak terhadap PDB. Model simulasi dari penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan permintaan dalam mempromosikan STI dan pembangunan ekonomi. Ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor dan kebijakan sisi permintaan dalam sistem analisis kebijakan STI secara keseluruhan. Analisis konstruksi model subsistem kebijakan lingkungan berfokus pada hubungan sebab akibat antara kebijakan lingkungan dan keluaran STI. Dalam subsistem ini, faktor-faktor seperti laba perusahaan, input perusahaan, output STI, dan variabel lainnya membentuk lingkaran umpan balik yang mencerminkan dampak kebijakan lingkungan pada keseluruhan sistem kebijakan STI. Analisis konstruksi model didasarkan pada metode dinamika sistem yang memperlakukan sistem kebijakan STI sebagai sistem umpan balik informasi dan membaginya menjadi beberapa subsistem. Metode dinamika sistem memungkinkan untuk memeriksa perilaku dinamis dari keseluruhan sistem dan memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan dan desain kebijakan. Analisis model subsistem kebijakan lingkungan membantu untuk memahami bagaimana kebijakan lingkungan seperti pembiayaan perusahaan dan kebijakan pajak mempengaruhi output
output, STI, dan pembangunan ekonomi. Hal ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif yang menyeimbangkan promosi STI dan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. STI menunjukkan dampak negatif pada permohonan paten dan PDB. Dampak negatif kebijakan lingkungan STI terhadap PDB meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu, sementara dampak negatif pada permohonan paten meningkat pertama kali dan kemudian menurun dari waktu ke waktu. Analisis dan hasil sistem analisis kebijakan STI menunjukkan bahwa berbagai jenis kebijakan STI memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap STI dan pembangunan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa kebijakan pasokan STI yang mencakup investasi modal dan kebijakan pelatihan bakat dan kebijakan permintaan STI yang mencakup kekayaan intelektual dan kebijakan layanan perantara memiliki dampak positif pada STI dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan lingkungan STI yang mencakup kebijakan pembiayaan perusahaan dan pajak tampaknya membatasi STI dan pembangunan ekonomi. Studi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan efek gabungan dari berbagai kebijakan STI, karena efek gabungan lebih besar daripada jumlah efek individu. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk desain dan implementasi kebijakan STI. Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti pemilihan jumlah kebijakan yang terbatas dan tidak termasuk ketidakpastian kebijakan dan dampaknya terhadap sektor sosial. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi lebih lanjut area ini untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak kebijakan STI. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan STI yang efektif yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Studi ini menyajikan kerangka kerja simulasi sistem untuk memeriksa hubungan antara pasokan, permintaan, dan kebijakan lingkungan dari perspektif yang sistematis. Efek gabungan antara pasokan, permintaan, dan kebijakan lingkungan dianalisis secara rinci dengan menggunakan desain eksperimen simulasi. Metode yang diusulkan dalam penelitian ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor sistem analisis kebijakan STI secara rinci dan memverifikasi keefektifan metode tersebut dengan menggunakan data dari buku tahunan statistik Guangdong. Penelitian ini menggunakan indeks MAPE untuk memverifikasi metode yang diusulkan, menunjukkan bahwa metode yang diusulkan efektif dan memiliki fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian dianggap ilmiah dan akurat. Penelitian ini menganalisis penawaran, permintaan, dan kebijakan lingkungan STI, dan hasilnya menunjukkan arah di mana berbagai jenis kebijakan mempengaruhi STI dan ekonomi pembangunan. Terima kasih, sekian Prof.